Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan, dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Setiap harga yang harus ku bayar telah menjadikan aku dewasa
menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam Satu Yohanes 1 ayat 6 dan 7. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Manusia batiniah yang mengalami pembaharuan dari hari ke hari tidak bisa dilepaskan dari peran firman dan Tuhan Roh Kudus di dalam hidupnya. Seseorang yang lahir baru akan bergaul karib dengan kebenaran firman dan dengan Tuhan Roh Kudus. Firman yang dia baca, dia renungkan setiap hari akan menjadi kekuatan demi kekuatan, akan menjadi hikmat dan tuntunan Tuhan yang begitu nyata. Tuhan Roh Kudus akan menolong dia untuk mengerti akan kebenaran firman, dan Tuhan Roh Kudus akan menerjemahkan setiap kebenaran itu untuk menolong apapun yang terjadi di dalam hidupnya. Kebenaran firman Tuhan adalah kekuatan dalam hidupnya. Kebenaran firman Tuhan adalah hikmat yang menolong dia keluar dari permasalahan. Firman Tuhan menjadi kekuatan yang membentengi dia dari segala sesuatu yang buruk dan negatif yang menyerang. Orang yang berjalan bersama Tuhan akan terus mengingat, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan, dan terus mendengarkan akan tuntunan Roh di dalam dirinya. Yakobus pasal yang pertama ayat yang 19 mulai. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Orang yang berjalan dengan Tuhan akan lebih mudah untuk mendengar segala sesuatu, karena apa yang didengarnya itu akan dicernanya dahulu. Dan tidak mudah untuk bicara, tidak mudah untuk marah. Karena dia akan menimbang, dia akan menyaring, dia akan berpikir apa yang diucapkannya, apakah itu akan membangun orang lain atau menyakiti orang lain, bahkan meruntuhkan hidup orang lain. Orang yang berjalan bersama Tuhan akan memikirkan dahulu dampak perkataannya, lalu kemudian baru mengatakannya. Dia cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ayat yang ke-21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Terhadap segala sesuatu yang kotor dan kejahatan dikatakan, buang itu, lepaskan dirimu dari hal itu,
Dan kemudian langkah berikutnya adalah terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Sudah perhatikan, terimalah dengan lemah lembut firman yang sudah ada di dalam hatimu. Artinya firman dan kebenaran itu sudah ada di dalam hatimu, sudah tersimpan di dalam hatimu. Itu artinya juga engkau mendengarkan, menyimak, dan menyimpannya di dalam hatimu. Bahkan engkau mengulangnya berkali-kali supaya firman itu tertanam dalam hatimu. Bukan cuma ada di atas permukaan, tetapi tersimpan di dalam hatimu supaya pada suatu kali akan bertumbuh. Kalau firman itu digambarkan sebagai benih, maka itu bukan hanya benih di atas permukaan tanah, tetapi itu benih yang masuk di dalam tanah, yang suatu kali akan memberikan dampak yang bagus, positif, dan membangun dan menolong hidupmu. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Menarik sekali bahwa kebenaran ini digambarkan seperti cermin untuk melihat rupa kita. Cermin itu menjadi pembanding apa yang ada di dalam diri kita. Kebenaran itu menjadi pembanding terhadap segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Dan di sini digambarkan bagaimana seseorang yang mendengar firman kemudian tidak melakukannya adalah sama seperti seseorang yang melihat mukanya di hadapan cermin. Dia tidak cukup punya waktu untuk diam dan mengamati wajahnya di depan cermin. Dia pergi, dia lupa seperti apa dirinya. Firman yang tidak dilakukan tidak akan bisa menjadi cermin hidup kita. Firman yang tidak dilakukan tidak akan bisa berbicara kepada kita. Firman yang tidak dilakukan tidak akan menjadi fondasi kuat di dalam hidup kita. Maka kita membutuhkan cukup waktu supaya kebenaran demi kebenaran itu menempel dalam hidup kita dan menjadikan cermin dalam hidup kita. Kalau firman tidak dilakukan, maka itu tidak bisa menjadi cermin kehidupan. Seperti apa firman yang tidak dilakukan itu? Saya berikan contoh yang sederhana. Ketika engkau sedang membaca Alkitab atau ketika engkau sedang mendengarkan cerita orang lain, kemudian di dalam dirimu muncul dorongan untuk mengampuni seseorang, dan memang pada waktu itu engkau begitu marah dengan seseorang, tetapi firman yang mengatakan ampunilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu, itu muncul kuat. Di dalam hatimu dan pikiranmu engkau tahu ada kebenaran yang harus dilakukan demi kebaikan dirimu sendiri. Maka ketika engkau mendengarkan dorongan untuk memaafkan, mengampuni orang lain, bahkan mendoakan orang yang tidak menyukaimu, itu tidak engkau lakukan, maka itu adalah benih kebenaran yang hilang dan tidak memiliki pengaruh di dalam hidupmu. Alangkah berbedanya ketika engkau merespon dengan melakukan firman. Maka engkau bersegera setelah engkau selesai bicara dengan temanmu, engkau ambil HP-mu atau bahkan engkau temui langsung. Engkau temui dengan ketulusan hati. Engkau memberikan pembukaan sebentar tentang tujuanmu ketemu dengan dia, dan engkau meminta maaf dengan sungguh-sungguh dan tulus hati atas kesalahanmu. Maka ketika engkau melakukan firman Tuhan, maka itu akan menjadi seperti cermin di dalam hidupmu.
Seperti apa karakter dan wajah hatimu di hadapan kebenaran? Ketika yang bersangkutan mau menerima permintaan maafmu, maka engkau sudah melakukan firman Tuhan. Bahkan seandainya yang bersangkutan tidak menerima permintaan maafmu, karena engkau taat melakukan dengan tulus dan dengan segenap hati, maka engkau akan mendapatkan manfaat kehidupan daripadanya. Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya akan berbahagia oleh perbuatannya. Kebenaran demi kebenaran yang dilakukannya dengan segenap hati akan memberikan dampak yang membangun hidupnya dan menjadi jaminan masa depannya. Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan, pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan, dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.